Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah Mazia Marifah. Hari ini saya akan menceritakan tentang biografi dari dua tokoh nasional Indonesia, yaitu Buya Hamka dan Ahmad Dahlan. Pertama, saya akan menceritakan tentang biografi dari Buya Hamka terlebih dahulu. Kalau kalian dengar Buya Hamka, nama Buya Hamka, kalian pasti akan terpikirkan akan salah satu judul karyanya, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Selain itu, Buya Hamka juga terkenal sebagai ketua pertama dari Majelis Ulama Indonesia. Buya Hamka ini merupakan sosok yang sangat amat multitalenta, sehingga dia memiliki banyak sekali sebutan atau julukan. Julukan-julukannya itu antara lain adalah kiai, sufi, ulama, terus pendidik, jurnalis, sejarawan, budayawan, masih banyak lagi pokoknya. Buya Hamka ini berkelahiran di Maninjau, Sumatera Barat pada 16 Februari 1908. Ulama yang satu ini memiliki lebih dari 120 buku yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Hamka selama aktif sebagai redaktur majalah, ia banyak menulis karya-karya roman, yang dimana pada saat itu roman dianggap sebagai menyalahi adat istiadat dari ulama tradisional. Karya-karya roman fenomenalnya itu antara lain ada Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Jemput Mamanya, Si Sabariyah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu karyanya yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1960-an dituduh memplagiati karya pengarang asal Prancis, yaitu yang berjudul Alphonse Karr. Namun, ternyata tuduhan tersebut ditujukan kepada Hamka untuk menjatuhkan nama Buya Hamka sendiri. Namun, daripada jatuh atas tuduhan tersebut, nama Buya Hamka malah justru melejit. Kemudian, pemikirannya juga karya-karyanya dijadikan sebagai rujukan oleh berbagai orang. Kemudian Hamka memutuskan untuk mempelajari lebih dalam mengenai Islam dan kajian sosial. Sehingga pada tahun 1924 ia pergi ke Jawa, lebih tepatnya Yogyakarta, dan berkesempatan untuk mengikuti kursus-kursus di Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Di sana ia juga belajar tafsir Al-Quran, bertemu dengan berbagai tokoh besar, dan belajar berbagai hal juga di kota tersebut. Pada tahun 1927, ia berangkat haji dan saat ia kembali, ia menetap di Medan. Sejak 1929, ia sangat amat aktif di berbagai kegiatan Muhammadiyah, sehingga ia berkesempatan beberapa kali untuk mengisi kongres di Muhammadiyah juga. Ia mendapat gelar doktor pada tahun 1959 karena dianggap sebagai salah satu ulama terbesar di Indonesia dari Universitas Al-Azhar di Jakarta. 11 tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 1976, Buya Hamka mendapat gelar yang sama dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Hamka juga dikukuhkan sebagai guru besar oleh Universitas Mustopo dan namanya diabadikan pada Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Kemudian Buya Hamka juga dikukuhkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional pada 8 November tahun 2011. Buya Hamka yang terkenal sebagai tokoh plural, berpendidikan, juga berbesar hati ini diangkat sebagai ketua dari Majelis Ulama Indonesia yang pertama pada 26 Juli 1975. Saat menjabat, Buya Hamka mengeluarkan fatwa kontroversial mengenai larangan perayaan Natal bagi umat muslimin. Namun fatwanya ini malah disalah tafsirkan oleh berbagai orang menjadi larangan pengucapan Selamat Natal oleh kaum muslimin.
Kesalahpahaman ini mengantarkan Menteri Agama kala itu, yaitu Alam Syah Ratu Prawiranegara, yang merasa tersingkirkan sehingga dia itu meminta kepada MUI untuk mencabut fatwanya. Pada kala itu Menteri Agama kita pergi menemui MUI kemudian menyatakan akan mengundurkan diri. Setelah kejadian tersebut MUI langsung mengeluarkan surat bertanda tangan Hamka yang menyatakan penarikan pengedaran fatwa tersebut, namun bukan pencabutan fatwanya. Kontroversinya semakin memanas hingga Hamka akhirnya terpaksa menyatakan mengundurkan diri dari ketua MUI. Tercatat dalam buku mengenang 100 tahun Hamka, Buya Hamka ini berkata, "Masa iya saya harus mencabut fatwa?" Kemudian pada akhirnya karena situasi politik dan berbagai desakan yang ia dapat, fatwa tersebut akhirnya ia cabut. Hamka juga pernah masuk BUI karena fatwanya fatwanya mengenai Bung Karno yang berisi tentang haram menikah bagi Bung Karno. Juga kritik pedasnya akan pemerintah yang dekat dengan PKI pada masa itu. Menjelang wafatnya, Hamka mengabdikan diri sebagai imam Masjid Al-Azhar di Jakarta. Hamka meninggal dunia pada Jumat 24 Juli 1981 di usianya yang ke-73 di bulan Ramadan. Meski telah wafat, karya dan perjuangan yang ia tinggalkan tetap diingat oleh banyak orang. Itulah biografi tentang Buya Hamka. Sekarang saya akan menceritakan tentang biografi tokoh nasional yang bernama Ahmad Dahlan. Sekarang saya akan menceritakan tentang biografi Ahmad Dahlan. Muhammad Darwishi atau yang kita kenal sebagai Ahmad Dahlan ini adalah seorang penggagas lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 8 November 1912. Ahmad Dahlan dilahirkan oleh Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar yang Kiai Haji Abu Bakar atau ayahnya ini merupakan seorang imam khotib besar di Yogyakarta. Dan ibunya yaitu Nyai Abu Bakar merupakan anak dari penghulu. Ahmad Dahlan ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Dia juga merupakan keturunan ke-12 dari seorang wali besar terkemuka Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Muhammad Darwishi dididik dalam lingkungan pesantren sejak dia kecil. Ia naik haji pada usia 15 tahun di tahun 1883 dan menetap di sana di Mekah selama 5 tahun. Pada usia 20 tahun di tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampungnya dan berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. Sepulangnya dari Makkah, ia diangkat menjadi Khatib Amin di Kesultanan Yogyakarta. Kemudian ia menunaikan haji lagi pada tahun 1902 sampai dengan 1904, yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama dengan belajar kepada beberapa guru di Mekah sana. Sepulangnya dari Mekah, ia menikahi Siti Walidah yang merupakan saudara sepupunya. Kemudian dia diberkati 6 orang anak. Dahlan merasa kemunduran umat Islam di tanah air karena ia merasa dakwah yang dilakukan kurang sistematis dan juga kurang kolektif. Dia merasa tanggung jawab untuk membangunkan, menggerakkan, dan memajukan kembali umat Islam di Indonesia. Sehingga dia memiliki strategi untuk mempercepat dan memperluas gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah dengan mendidik para calon penjabat yang belajar di Osvia Magelang dan calon guru yang belajar di Quick School Jetis, Yogyakarta.
ia diberi izin langsung oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan agama Islam di 2 sekolah tersebut. Melihat hal-hal tersebut, akhirnya Ahmad Dahlan ini mendirikan juga sekolah sendiri, sekolah guru yang dikenal sebagai Madrasah Mu'alimin atau Quick School Muhammadiyah. Selain aktif menyebarkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan ini juga merupakan pribadi yang bertanggung jawab akan keluarga. Di samping itu, dia juga dikenal sebagai wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang pada saat itu merupakan profesi yang besar di masyarakat. Muhammad Darwishi atau yang lebih kita kenal sebagai Ahmad Dahlan merupakan sosok teladan yang selalu berhati-hati dalam kehidupan sehari-harinya dan juga seseorang yang demokratis. Sekian cerita saya mengenai biografi dari Buya Hamka dan Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya saya ingin mengatakan permohonan maaf. Dan sampai jumpa lagi di tugas selanjutnya. Semoga nggak ada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.